Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Khusus buat kalian nih, para calon engineer mesin, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah topik yang bener-bener krusial. Gini ya, sering banget kan pas kita ngeliat deretan angka dan variabel yang panjang banget di papan tulis, rasanya tuh kayak lagi ngeliat teori abstrak yang ngebosenin. Tapi ayo kita ubah cara pandang itu. Pemodelan matematika itu bukan cuma sekedar angka-angka mati di atas kertas. Ini tuh salah satu alat engineering paling powerful, paling hemat biaya, dan paling inovatif yang pernah diciptakan. Di sesi kali ini kita bakal telusuri bareng-bareng gimana sih angka-angka ini bisa secara harfiah ngebentuk dunia fisik di sekitar kita. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba deh, kita renungin sejenak kutipan legendaris dari ahli statistik George E.P. Box ini. Dia bilang, semua model salah, tapi beberapa model berguna. Kedengarannya agak pesimis ya, tapi justru disinilah letak kejeniusannya. Sebagai insinyur, kita sadar betul kalau realitas alam semesta ini tuh terlalu kompleks buat direplikasi secara sempurna 100%. Ada faktor gesekan udara, variasi material, perubahan suhu mikroskopis, wah pokoknya daftarnya nggak ada habisnya deh. Jadi solusinya gimana? Kita bikin penyederhanaan yang secara teknis salah atau kurang lengkap, tapi sangat amat berguna buat mencahin masalah. Karena ya logika aja sih, kita kan nggak mungkin nabrakin pesawat terbang sungguhan cuma buat ngetes aerodinamikanya kan? Nah, ini dia peta jalan kita buat hari ini. Pertama, kita bahas mengapa kita butuh model. Kedua, 3 struktur utama model. Ketiga, klasifikasi model matematika. Keempat, siklus pemodelan. Dan yang terakhir, simulasi dan validasi. Masuk ke bagian pertama. Mengapa kita butuh model? Pernah kepikiran nggak sih kenapa kita nggak langsung aja bikin barangnya, terus dites langsung di dunia nyata? Realitasnya tuh pahit teman-teman. Bayangin, kalian lagi ngerancang sudut-sudut turbin buat mesin jet generasi terbaru, atau ngitung titik kritis di struktur jembatan gantung raksasa. Kalau kalian langsung bangun barang aslinya tanpa pemodelan, risikonya tuh kelewat besar. Pengujian destruktif kayak gitu luar biasa mahal. Belum lagi, sangat amat berbahaya buat nyawa manusia kalau sampai terjadi kegagalan. Kadang juga proses fisik itu kejadiannya cepat banget dalam hitungan milidetik, atau terjadi di dalam ruang bakar yang suhunya ribuan derajat Celcius. Mustahil kan buat dia mati langsung pakai mata kepala sendiri? Nah, di titik inilah model turun tangan jadi pahlawan kita. Model memungkinkan kita buat bereksperimen dengan aman, murah, dan pastinya tanpa perlu ngancurin apapun. Lanjut ke bagian 2, 3 struktur utama model. Langkah abstraksi pertama kita namanya model ikonik. Ini bentuk yang paling gampang dicerna otak kita, soalnya ini secara harfiah adalah tiruan fisik dari benda aslinya. Cuma skalanya aja yang diubah. Analogi paling gampangnya tuh kayak pas kalian bikin miniatur pesawat terbang dari kayu balsa, terus ditaruh di dalam terowongan angin atau wind tunnel buat nguji aliran udaranya. Atau contoh lain, bikin maket fisik tata letak mesin di dalam pabrik buat ngecek muat nggaknya ruangan tersebut. Model kayak gini benar-benar mempertahankan bentuk fisik aslinya, jadi kita bisa langsung lihat perilakunya dengan mata kita sendiri. Abstraksi di level selanjutnya adalah model analog. Di sini, konsepnya mulai sedikit lebih naik kelas nih. Bentuk fisiknya berubah total, tapi, nah ini dia poin pentingnya, proses perilaku atau hubungan matematisnya itu tetap sama persis. Coba bayangin nih contoh klasik dari dunia teknik ini. Misal kita pengen memodelkan aliran kemacetan lalu lintas mobil di jalan tol. Daripada repot-repot bikin miniatur jalan tol yang gede banget, kita bisa pakai analogi aliran fluida, yaitu air yang mengalir di dalam sistem pipa. Perilaku kemacetan mobil di jalanan yang menyempit itu, secara matematis, ternyata identik banget sama tekanan air yang ngelewatin katu pipa yang menyempit. Menakjubkan bukan? Kita bisa memahami suatu sistem fisik dengan cara mempelajari sistem fisik lain yang bentuknya sama sekali beda. Dan perjalanan abstraksi kita nyampe di puncaknya, yaitu model simbolik. Di tahap ini, kita benar-benar ngebuang semua objek fisik. Terowongan angin, pipa air, kemacetan, semuanya hilang dari pandangan. Realitas sekarang direpresentasikan 100% lewat huruf, simbol, dan angka. Selamat datang di dunia nyata dari persamaan matematika. Persamaan hukum Newton, termodinamika, mekanika fluida, itu semua adalah bentuk model simbolik. Objek fisik yang tadinya nyata, sekarang digantiin sama variabel, dan interaksi fisik antar bendanya digantiin sama operator matematika kayak tambah, kurang, integral, dan diferensial. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, klasifikasi model matematika. Pas kita bedah lebih dalam soal model simbolik tadi, kita bakal ketemu beberapa perbandingan yang super penting. Yang pertama itu deterministik lawan stokastik. Model deterministik itu sifatnya sangat amat pasti. Kasih dia input A, dia bakal selalu tanpa terkecuali ngasilin output B. Bayangin aja rasio roda gigi atau gearbox di mesin. Kalau kalian muter gigi rasio 1:2 sebanyak 1 putaran penuh, gigi yang satunya lagi udah pasti berputar setengah putaran. Itu hukum mutlak. Nah, kebalikannya model stokastik itu berurusan sama ketidakpastian atau probabilitas. Bayangin sebuah drone yang
lagi terbang di alam terbuka. Kalian nggak akan pernah bisa memprediksi secara mutlak kapan dan seberapa kencang hembusan angin atau turbulensi bakal ngehantam baling-balingnya kan. Di situasi kayak gini, kita cuma bisa mengandalkan pendekatan probabilitas dan statistik. Perbandingan selanjutnya adalah statis versus dinamis. Kunci pembedanya di sini bertumpu pada satu elemen krusial, waktu. Model statis itu cuek bebek sama waktu. Dia mengasumsikan sistem itu lagi dalam keadaan setimbang atau diam. Bayangin ada struktur jembatan baja kokoh yang lagi nahan beban sebuah truk super berat yang lagi parkir diam di atasnya. Itu adalah analisis statis murni. Sebaliknya, model dinamis itu terus berubah seiring berjalannya waktu. Bayangin mesin mobil yang lagi digaspol dari 0 ke 100 km per jam. RPM-nya berubah, suhunya naik gila-gilaan, tekanannya memuncak. Fungsi waktu, atau FFT, di sini jadi bos utama yang ngendaliin seluruh sistem. Klasifikasi ketiga nih, eksplisit lawan implisit. Model eksplisit itu sangat straightforward alias langsung to the point. Kalian punya nilai input, dimasukin ke dalam rumus dan bam! Kalian langsung dapat nilai outputnya dalam beberapa langkah perhitungan aja. Gampang. Tapi masalahnya, di dunia teknik mesin modern yang ruwet ini, kita lebih sering berhadapan sama model implisit. Parameter input dan outputnya itu saling ngunci di dalam persamaan rumit yang nggak bisa langsung dipecahin gitu aja. Jadi solusinya, kita harus pakai metode iteratif. Maksudnya, kita nebak dulu, kita hitung, terus kita perbaiki tebakan itu berulang-ulang kali, sampai nemuin hasil yang benar-benar stabil. Ini tuh persis banget kayak cara software simulasi kalian menghitung secara bertahap distribusi panas dari silinder ke silinder di dalam sebuah blok mesin yang kompleks. Bagian keempat, siklus pemodelan. Kalau kalian pikir pemodelan matematika itu cuma ngitung jalan lurus sekali jadi, kalian salah besar. Ini tuh sebuah proses iteratif, sebuah siklus yang berputar. Kalian mulai dari menerjemahkan masalah di dunia nyata ke dalam bahasa matematika. Lalu melakukan komputasi dan pemecahan masalah di dunia teoritis tersebut, terus hasilnya dibawa balik lagi ke dunia nyata buat dicek. Kalau ternyata hasilnya meleset dari observasi fisik gimana? Ya udah, kalian putar lagi siklusnya dari awal, benerin asumsinya, dan ulang lagi perhitungannya sampai dapat yang pas. Biar lebih kebayang, mari kita pecah langkah-langkah di siklus tadi pakai analogi ngerancang sistem suspensi mobil. Pertama, why dan find. Apa sih masalah utamanya? Oh, mobilnya kerasa terlalu bergelombang pas jalan. Terus apa yang mau kita cari? Kita mau nyari kekakuan pegas atau spring rate yang paling ideal. Kedua, given and assume. Apa aja data yang kita punya? Massa mobilnya 1 ton. Asumsinya apa? Kita abaikan dulu gesekan udara biar rumus dinamikanya nggak bikin pusing. Ketiga, how. Hukum fisika apa nih yang cocok dipakai? Jelas, kita pakai hukum Hooke tentang pegas dan hukum Newton kedua tentang gerak. Keempat, predict. Kita rangkai persamaan diferensialnya, terus kita hitung angka prediksinya. Proses ini sistematis dan logis banget, dan secara nggak langsung, ini tuh ngebentuk kerangka berpikir kalian buat jadi seorang problem solver sejati di dunia keteknikan. Dan kita masuk ke bagian terakhir, bagian kelima, simulasi dan validasi. Di industri modern sekarang, model matematis yang kita bikin itu seringkali jatuhnya terlalu kompleks, kayak misalnya ngalkulasi jutaan partikel aliran udara di sekeliling sayap pesawat komersial. Pas persamaannya udah terlalu gila buat dihitung pakai kalkulator manual, kita harus beralih minta tolong ke software komputer kayak CFD atau Finite Element Analysis (FEA). Di tahap ini, hukumnya wajib buat kita menetapkan yang namanya kondisi batas atau boundary conditions. Gampangnya gini, ini tuh cara kita ngasih tahu si komputer gimana kelakuan realitas tepat di bagian tepi atau pinggiran dari kotak simulasi kita. Kalau kalian lagi nyimulasiin aliran panas di dalam pipa knalpot, kondisi batasnya bisa berupa penetapan suhu dinding dalam pipa sebesar 500 derajat Celcius. Kenapa ini penting banget? Karena tanpa kondisi batas yang akurat, persamaan diferensial di dalam komputer itu nggak bakal punya solusi yang tunggal. Dan simulasi superkomputer kalian yang canggih itu, pada akhirnya cuma bakal ngeluarin data sampah yang nggak bisa dipakai sama sekali. Terus, kalau komputernya udah selesai kerja keras ngerender jutaan iterasi dan ngeluarin grafik tegangan warna-warni yang cakep banget di layar kalian, apakah kerjaan kita udah beres? Wah, tentu belum dong. Justru disinilah tahap paling krusial buat kalian sebagai seorang insinyur, validasi model. Kalian harus berani keluar dari layar komputer yang nyaman itu, masuk ke bengkel atau laboratorium, dan bandingin hasil simulasi kalian sama eksperimen fisik yang beneran. Apakah tekanan yang diprediksi sama software itu klop sama tekanan asli yang diukur pakai sensor fisik? Kalau simulasi komputer kalian dengan PD-nya bilang poros baja ini aman, tapi pas dites puntir di lab ternyata porosnya patah, ya berarti model matematis kalian itu salah total. Validasi ini penting banget, ibarat jangkar yang nahan imajinasi teoretis kita supaya tetap napak dan berpijak kokoh pada realitas objektif yang sebenarnya. Sebagai penutup sesi kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif buat kalian renungin. Kalau memang benar, semua model pada akhirnya itu punya kelemahan atau bergantung pada asumsi, seberapa jauh kalian berani naruh nyawa manusia di atas hasil perhitungan matematika kalian?
Ingat ya teman-teman, alat dan mesin yang bakal kalian rancang nanti, entah itu sistem pengereman buat mobil balap, penyangga sayap pesawat terbang, atau rangka lift di gedung pencakar langit, itu semuanya membawa nyawa orang sungguhan di dalamnya. Jadi, pemodelan matematika itu bukan sekedar ngerjain tugas kampus atau nulis angka mati di papan tulis. Ini adalah tanggung jawab etis dan profesional kalian buat memprediksi masa depan dunia fisik seakurat dan seaman mungkin, jauh sebelum logam pertamanya dilebur di pabrik. Makanya, terus asah skill pemodelan kalian ya. Makasih banyak udah ngikutin sesi ini, sampai akhir dan sampai jumpa di penjelasan mendalam kita berikutnya.